Tapi saya nggak tahu nih recordingnya di mana. Di awan. Tapi kemudian meeting setting ya. Tunggu dulu. Bagaimanakah caranya membuat Bapak Ibu bisa bersuara kalau di handphone? Nah, ini saya bingung nih. Ini kemudian ask all to unmute. Oh, gila, kalau gini semuanya akan ini nih, hidupin ini. Tuh kan. Tuh kan. Saya mute all lagi lah. Oh, ini dia. Sip. Nah, nanti Bapak Ibu kalau saya tanya itu mic-nya sudah aktif, Bapak Ibu bisa jawab saya ya. Tapi jangan sekarang dong. Nah, di mute dulu. Kita mulai ya. Saya akan ambil desain saya yang sudah dikerjain tadi, Bapak Ibu. Jadi enaknya seperti yang saya bilang di Canva, kalau misalnya kita buat yes, boleh di mute, Ibu. Stop, saya mute dulu. Nah, jadi Bapak Ibu seperti yang saya bilang, kalau kita membuat desain di Canva itu asalkan saya lagi deh. Saya mute. Oh, kemudian Bapak Ibu gantian atuh ya bicaranya ya. Jadi nanti nggak tindih-tindihan. Nah, ini yes, gimana Pak? Oh, ada suaranya ya. Terima kasih. Ada tuh Pak. Siap Pak. Nah Bapak Ibu seperti yang saya bilang, enaknya kalau di handphone, ini kan saya udah selesai desain saya nih. Kemudian saya download nih, ya saya download dalam JPG, unduh dalam bentuk JPG ya formatnya. Kemudian saya nggak peduli ini warnanya mau warna apa. Kalau di handphone, kenapa? Karena kita pakai aplikasi Bapak Ibu. Nama aplikasinya itu adalah background eraser ini. Ya, paling atas nih. Ada yang Bapak Ibu bisa lihat di samping Firefox, di samping mobile JKN. Ini nama aplikasinya adalah background eraser. Ini bisa Bapak Ibu download di Play Store. Play Store ya. Saya buka Play Store saya. Ini Bapak Ibu bisa ketik di sini background eraser. Nah, ini. Tuh, langsung ada ya. Nah, kalau di handphone ya, aplikasi ini kita nggak peduli warna desain kita apa, itu bisa kita gunakan ya. Nah, ini saya sudah install. Saya klik. Kemudian caranya adalah pertama, load a photo katanya ya. Jadi ini kita akan klik sekali, kemudian kita ambil desain yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Nah, desain yang sudah saya buat tadi ini. Ya, kemudian saya klik done. Yang kedua, kemudian, nah di bagian sebelah sini, ini ada auto, ada magic. Saya akan pilih auto. Kalau sudah muncul auto, akan muncul dianya tanda ini, apa sih namanya ini ya? Bidik ya, tanda bidik. Kita arahkan ke tempat yang mau kita hilangkan, yang pink-pink ini. Saya arahkan, kemudian saya lepaskan. Nah, dia akan hilang dengan sempurna Bapak Ibu, tanpa peduli di samping-sampingnya ini nih ada warna yang sama. Tapi ada juga yang nggak hilangnya nih di sini. Tapi ini bisa kita hilangkan tuh. Ya. Jadi kalau yang ini, kalau si background eraser ini, cara kerjanya itu adalah menghilangkan warna yang kita bidik. Oke? Kalau sudah tinggal klik done. Kemudian ini bisa disemutkan. Mana tadi zoom-nya? Yang ini bisa kita smoothkan. Smooth itu maksudnya memperhalus, jadi biar dia benar-benar bersih gitu ya, dari noda-noda kejahatan. Nah, kalau sudah tinggal klik save. Selesai desain kita di PNG. Itu bedanya Bapak Ibu. Di sini bisa coret-coret nggak sih di handphone? Saya cari anotasinya deh. Coba close. Biar saya enak bisa coret-coret gitu kan. Bingung kalau nggak bisa coret-coret. Coba Bandana ulangi lagi dong, jangan buru-buru. Yang background pakai HP. Yang background eraser.
Oh, Iya. ini ya, sudah di-download ya? Udah. Oke, baik. Saya akan ulangi. Kalau sudah di-download ini, pertama, tinggal diklik aja. Saya klik. Oh, saya masih pakai ini. Nah, saya bingung nih. Oh, saya matikan dulu. Ada yang oh, stop share. Lah, kok stop sharing? Screen lagi, mulai sekarang. Nah, ini ya, background eraser pertama kita klik. Kemudian saya ambil load a foto. Kemudian saya ambil foto yang sudah desain yang sudah kita buat di Canva. Oke? Oke. Oke, kemudian klik done. Paling atas itu kan ada checklist, ada done. Bukan dona ya. Oke. Nah, di sini, di bagian sebelah sini jangan checklist dulu. Kita pilih auto. Paling bawah itu ada pilihan extract, auto, magic. Kita pilih auto. Oke. Nanti akan ada bidikan. Nah, bidikannya ini kita arahkan di tempat kita mau menghilangkan warna. Oke, Bu. Saya klik ya. Nah, selesai. Kalau sudah masih ada yang belum berhasil, kita hapus-hapus aja nih. Yang warna pink-pinknya. Nah, kalau sudah baru kita bisa checklist lagi paling atas. Kemudian di-smooth-kan kalau mau. Jadi semakin dianya angkanya semakin besar, dia semakin smooth. Ya. Nah, oke. Kalau sudah tinggal klik save. Selesai, baru klik finish. Terakhir finish. Nah, gitu Bu. Kalau sudah selesai, di background eraser, kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu masuk ke Twibonize. Nah, Twibonize itu ada di sini, di Chrome. Ya, jadi makanya saya bilang saya enak banget. Ketahuan deh, sebentar. Saya tutup dulu. Nah, di Twibonize ini, Bapak Ibu, enaknya kita pakai handphone, bukan di Twibonize, enaknya kita pakai handphone, itu kita bisa langsung ke sini, pertama Canva, kemudian di background eraser, yang ketiga ke sini ya, twibonize.com. Caranya sama, kita tinggal klik masuk, kalau sudah punya akun, masuklah dengan Google, saya pilih akun saya, kemudian saya klik buat campaign, ada pilihannya buat campaign. Ada yang bilang, kalau pakai handphone di sini nih, yang sering bilang, saya klik buat campaign, nggak berubah Mbak Dona, nggak berubah. Padahal kalau kita geser itu sudah ada tulisan, ayo kita buat campaign-nya. Jadi hati-hati ya, kalau pakai handphone, itu kalau kita klik buat campaign, sudah kita klik, itu kita geser. Nah, kita lihat, pasti berubah. Ya, jadi jangan bilang nggak pengaruh, nggak berubah. Pertama, masukin URL, tadi URL-nya silahkan dimasukin tentang apa, kemudian judulnya, kemudian bingkainya. Seperti itu, klik mulai campaign. Selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu, untuk seperti itu ya, kalau kita menggunakan handphone, caranya membuat Twibon dengan menggunakan handphone. Kalau Bapak Ibu ingin membuat Twibon dengan menggunakan handphone, itu biasanya sih lebih cepat ya, lebih cepat. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lebih nyaman dengan laptop karena ukurannya lebih besar, sementara tangan Bapak Ibu itu jempol semua, ya, jadi agak sulit gitu kan, agak sulit sedikit untuk mengganti-gantinya, boleh silakan dengan menggunakan laptop. Oke, selesai. Saya akan melihat chat-chatnya. Mau tanya nih Bu, di Canva tadi tempat fotonya ambil di elemen ya, bingkai foto. Boleh, boleh. Iya, bingkai foto itu ambil di elemen. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan elemen ya, di Canva itu ada 2 bentuk yang bisa Bapak Ibu pilih untuk tempat bingkai foto. Yang pertama elemen. Nah, yang kedua bingkai. Kalau Bapak Ibu pilih bingkai, ini saya ambil bingkai ya. Nih, bingkai itu enggak semuanya, semua bingkai itu warnanya itu tuh enggak satu warna loh. Ya. Ini saya bisa pilih yang ini misalnya. Saya ganti ya, saya ganti. Ini saya hapus semuanya. Hapus. Sekarang ini saya pakai bingkai yang bulat. Nah, begini.
Ini bingkai nggak satu warna Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pakai bingkai yang kayak gini aja, udah Bapak Ibu biarin, itu tuh akan sering gagal. Ya, jadi ketika Bapak Ibu menggunakan bingkai, pastikan Bapak Ibu mengganti warnanya. Ini kan, ini kalau kita blok, itu kan di bagian bawah ini bisa kita geser. Itu ada tulisan warna, itu Bapak Ibu bisa ganti warnanya. Tuh. Ya. Jadi memang untuk tempat foto, untuk tempat meletakkan fotonya tadi, kita harus warna polos. Warna polos, sepolos saya gitu ya. Nah, ini kayak gini. Tinggal posisinya dimundurin. Caranya sama nih. Kayak tadi yang segi 4, cuman ini pakai bingkai bulat. Ingat, jadi jangan kalau sudah pilih bingkai, udahlah saya pakai bingkai aja, udah dibiarin kayak gitu. Bukan ya, kita tetap ganti warnanya menjadi warna polos ya, baru bisa kita pakai untuk Twibbon. Oke. Ini coba perdana, mantap Ibu Hema. Oke, makasih. Setelah judul campaign apa langsung mulai? Setelah judul, bingkai dulu diunggah ya. Masukkan informasi campaign. Masukin atuh Bu, kalau sudah kita, ini kan akan saya unduh ya. Sebentar saya unduh dulu. Nah, ketika kita sudah masuk ke Twibbon, nih kayak gini, ada tulisan klik buat campaign, silahkan dibuat campaign-nya. Kemudian kita geser ke bawah, masukkan informasi. Yang diklik itu bukan bagian atas. Yang kita klik itu yang pertama URL. Ingat tadi URL-nya huruf kecil, tidak ada spasi, ya, dan tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya tadi saya buat Hari Gizi Nasional. Terus saya buat 25 Jan. Ini sudah tidak akan tersedia. Kenapa? Karena tadi saya sudah pakai sebelumnya, ya kan? Jadi tidak akan bisa. Kalau saya tambah 2022 lagi, ternyata masih ada juga yang sudah pakai. Kalau saya ganti jadi 25122. Nah, baru bisa gitu ya. Jadi URL itu unik, tidak boleh sama dengan orang lain. Dianya huruf kecil, boleh angka, tapi tidak ada spasi gitu. Sampai ada tulisan URL tersedia, baru Bapak Ibu bisa geser lagi, klik judulnya. Kalau judul boleh apa saja. Hari Gizi Nasional, misalnya gini ya. Oke, kemudian masukin deskripsi. Kita siapkan bingkai, saya klik bingkai di sini, saya masukin yang sudah PNG. Kalau Bapak Ibu masukin yang tidak PNG, akan ada tulisan kayak gini nih. Nih yang saya masukin. Tuh, kayak gini. Halo, aduh, kumaha. Kenapa atuh Ibu? Kenapa? Nah, gini ya Bu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masukin foto yang sudah ada langsung dari Canva, ya, itu akan ada tulisan kayak gini, transparansi tidak terdeteksi. Ya, jadi yang memang yang harus dimasukin itu tuh yang memang sudah PNG yang Bapak Ibu ambil dari background eraser, hasil downloadan background eraser atau hasil downloadan online PNG tool. Dua itu. Kalau nggak bisa. Ya, kalau sudah tinggal naik ke atas lagi, baru klik mulai campaign. Selesai. Oke. Ada pertanyaan lagi, dipersilakan. Sebentar saya lihat lagi. Apaan Kak tadi keluar dari Zoom? Oke, siap Ibu Kartika. Oke, Bapak Ibu selesai untuk Twibbon. Ada yang mau bertanya langsung? Mangga. Aman Twibbon, kita lanjut ke materi berikutnya. Sambil saya buka lagi Zoom-nya yang dari laptop, masih bisa nggak nih? Diulangi penjelasan yang terakhir tentang yang mana? Yang manakah, Ibu? Yang mana penjelasan terakhirnya? Apakah membuat Twibbon? Setelah unggah ya. Tadi kita sudah unggah bingkai. Kalau sudah, klik aja nih, mulai campaign. Klik mulai campaign. Dia akan mengunggah sampai 100%, maka bingkai kita udah selesai. Nih bingkai kita. Nah, yang mana yang diberikan kepada orang? Yang diberikan kepada orang yang ini.
Ya, yang diberikan kepada orang itu yang itu. Oke? Sip, Ibu, disalin URL-nya. Lanjut, Bu. Oke, baik. Kita akan lanjut nih, ganti frame. Bukan ganti frame. Kalau tidak masalah frame-nya nggak usah. Ganti frame itu, Bu, ini yang di HP direkam juga kan? Iya, tadi saya rekam. Saya rekam. Ini di atas ada tulisannya record, tapi saya nggak tahu recordnya tuh di mana. Saya bingung, nanti saya coba cek. Kalau di HP recordnya biasanya munculnya di mana, saya nggak tahu. Ya. Pak Agus, mangga Pak Agus kalau mau bertanya, silakan. Sebentar, saya mute dulu. Yang lain, nah mangga Pak Agus, boleh hidupin. Ya. Itu di Play Store untuk install Twibbon. Salah kayaknya, bisa dilihat Bu. Yang Bukan mana? bukan install Twibbon. Kalau di Play Store itu download background eraser. Yang satunya? Kalau masuk ke Kalau Twibbonnya? masuk ke Twibbon itu nggak harus diinstal. Masuknya lewat Google Chrome. Oh gitu. Ini Bapak, itu kan website. Jadi nggak harus install. Kirain ada aplikasinya di Play Store. Oh enggak. Masuk ke Chrome, buka twibbonize.com. Oke, makasih Bu. Siap. Ada lagi? Aman, kita lanjut materi kita, ya. Jadi materi yang kedua itu adalah membuat komik digital, Bapak Ibu. Dan saya sudah punya sebenarnya. Coba saya switch, bisa nggak ya di sini ya? Saya sudah punya contoh-contoh komik yang sudah saya download, kemudian saya letakkan di laptop, ya. Tapi karena saya berganti, ya ini kita akan langsung kerja nih, Dan saya bekerjanya menggunakan handphone nih, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ya, untuk Bapak Ibu yang pakai laptop itu menyesuaikan. Dan saya rasa untuk komik itu sebenarnya lebih enak pakai ini, laptop, dia layarnya lebih besar, oke? Tapi nggak masalah, ya kita tidak boleh menyerah dengan keadaan. Malam ini saya banyak curhat ya. Nah, sekarang kita masuk ke desain. Nah, kalau di handphone layarnya kan memang seperti ini, dia kecil terbatas. Oke. Untuk komik digital, Bapak Ibu ketiknya di sini ya. Ketiknya di sini. Itu yang kita ketik adalah komik. Tuh, muncul ya. Nah, paling atas itu ada tulisannya tuh komik tuh. Oke, kita tinggal klik saja. Maka template-nya akan muncul banyak sekali bermacam-macam. Kita bisa gunakan template-nya. Template yang ada di sini bisa kita gunakan. Oke, nah Bapak Ibu, komik itu yang benar adalah komik dengan karakter, ada karakter. Komik yang ada balon teks. Balon teks itu tuh percakapan ya, percakapan. Kemudian komik yang ada materinya. Jadi kan kita akan membuat komik pembelajaran nih, tentu saja harus ada materinya. Nggak mungkin cuman komik-komik nggak ada isinya, gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh memilih salah satu template yang ada di sini, atau Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu merasa ya ini nggak bagus ya, nggak suka, nggak ada template yang mau saya pakai, gitu kan? Nah, Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Oke, saya akan bikin template, saya akan buat sendiri nih. Kalau saya akan buat antara guru sama siswa. Kalau ada di sini ya saya tinggal ambil, tapi sepertinya saya nggak ketemu nih guru sama siswa. Nggak ada kan tuh. Saya akan buat sendiri. Bagaimana caranya membuat sendiri kalau kita mau buat komik? Itu ada kita gunakan template kosong. Nah, di sini setelah kita gunakan template kosong, ini kan kosong nih Bapak Ibu. Di komik itu harus ada kotak-kotak ya. Kita membuat kotak itu tentu saja di elemen. Saya pilih garis dan bentuk. Kemudian saya pilih kotak segi 4. Nah, ini saya sudah dapat kotak.
Tinggal saya bentuk aja ukurannya, mau sebesar apa. Kalau sudah, ini saya duplikat. Duplikat. Di handphone ada tulisan namanya duplikat. Saya duplikat lagi ke bawah. Oke. Mbak Dona berapa kotak? 4 lah minimal ya, percakapan itu ya. Jangan dikit-dikit banget. Nah, 4 kotak. Oke. Nih, sudah selesai. Kemudian saya mau bikin judul. Judul materi yang mau saya ambil hukum 1 termodinamika. Saya tinggal klik tanda tambah. Kemudian saya pilih teks. Tambahkan sedikit teks isi. Saya klik sunting. Tinggal diketik saja. Hukum 1 termodinamika. Nah, kita enter, naikin ke atas. Gitu ya. Oke, sambil saya buka-buka ini deh, kalau ada yang mau bertanya. Apa ada yang mau bertanya gitu kan? Oh, belum. Masih aman ternyata. Setelah salin URL, copy ke grup lah, dibagikan kemana-mana. Oke, hukum 1 termodinamika, saya ingin percakapannya adalah percakapan antara siswa sama guru. Dan posisinya itu di dalam kelas. Jadi saya akan ambil elemen, di bagian elemen, saya akan ketik di sini, di elemen ini adalah guru. Akan muncul di bagian grafis, kita pilih, nah ini dia. Saya pilih gurunya yang langsung ada. Biarkan dulu dia muncul. Oke, nah ini si gurunya saya geser. Ini gurunya lagi menerangkan. Kemudian kalau sudah ada guru, tentu saja harus ada siswanya lah yang lagi ngomong, ya kan? Jadi saya ambil siswanya di sini. Bapak Ibu, saya kembali lagi. Saya akan lanjut ya. Nah, tadi kita sudah sampai ketika saya, ini tadi record kan? Nah ya, oke. Saya tadi sudah sampai ketika saya mencari siswa. Nah, tiba-tiba saya menghilang lagi. Saya akan ketik di sini siswa. Biasanya dia ada yang langsung pakai ini, yang langsung pakai kursi. Nah, kayak gini. Oke, kita bisa taruh di sini. Nah, sekarang kita tinggal kasih percakapan ya Bapak Ibu ya. Karena kan namanya komik nggak mungkin nggak ada percakapannya.
bagaimana cara memberikan percakapan? Diklik tanda teks, diklik tanda elemen, kemudian diketik di sini balon teks. Balon percakapan bisa juga. Balon percakapan atau balon teks. Balon teks itu macam-macam ya Bapak Ibu ya. Perlu diperhatikan, balon teks itu macam-macam. Yang pertama ada balon teks yang dianya runcing kayak gini nih. Nah, kalau dia runcing kayak gini, ini artinya dia ngomong biasa. Ya, si karakternya ini ngomong biasa. Tapi kalau balon teksnya itu teriak kayak gini, kalau balon teksnya itu tuh kayak gini, bukan yang ini, salah. Kalau balon teksnya itu tuh kayak gini, mana lagi, ada lagi nggak ya? Itu artinya dia teriak. Nah, kayak gini nih. Ini teriak nih, tuh. Ya. Kemudian kalau ada balon teksnya itu yang tanpa ujung kayak gini, itu artinya ada ledakan atau bunyi bom atau apa-apa yang keras deh pokoknya. Dia kayak gini. Oke? Nah, sekarang karena kita si ibu sama si siswa ini lagi ngobrol biasa, lagi percakapan, maka saya ambil balon teks yang biasa. Yang ini. Nah, masuklah dianya ke sini, baru kita bisa kasih taruh di sini. Oke, berarti ini si balon teksnya punya si ibu guru ya. Tinggal saya kasih teks. Nah, apa teksnya yang mau diisi itu disesuaikan dengan materi pelajaran Bapak Ibu. Oke, saya akan tuliskan di sini. Misalnya namanya adalah siapa ya? Reno. Kamu tahu nggak? Kamu tahu popcorn? Kamu suka nggak makan popcorn gitu ya? Kamu suka makan popcorn? Popcorn. Ini saya kecilkan. Jangan lupa Bapak Ibu masukkan dia ke dalam balon teks. Nah, ada yang membuat seperti ini Bapak Ibu. Jadi teksnya itu tuh keluar dari balon. Itu nggak asik ya, bukan nggak asik. Itu nggak estetik deh ya. Nah, kalau Bapak Ibu pas di sini kan cantik tuh. Dia harus pas-pasin. Kemudian fontnya mungkin bisa lah kita ganti ya. Saya mau ganti yang kartun-kartun. Ada di sini, kita tinggal ketik saja kartun. Jadi font yang mirip-mirip kartun bisa kita gunakan. Nah, kayak gini. Atau yang ini. Atau yang ini. Nah, gitu. Ya. Kemudian, Reno, kamu suka makan popcorn? Nah, tinggal dijawab sama si Reno nih. Kita tinggal kasih kayak gini. Kemudian kita tinggal copy saja tulisannya biar sama. Sini saya tulis. Suka, Bu. Emang kenapa, Bu? Agak jutek dia ya. Sini. Oke. Baru lanjut ke halaman berikutnya. Ya. Di halaman berikutnya kita bisa karena ini komik jarang sekali yang berganti-ganti karakter, kemudian jarang sekali yang berganti-ganti ekspresi. Jadi nggak apa-apa Bapak Ibu tetap menggunakan yang ini. Jadi kita tetap bisa menggunakan karakternya yang ini. Tinggal kita copy aja. Copy dua-duanya ya. Salin. Kemudian di sini, di halaman berikutnya ini kita bisa tempelkan. Tempel. Nah, tinggal geser aja. Oke, baru kita kasih lagi percakapannya. Di sini kita tulis. Kamu tahu nggak cara buat popcorn itu seperti apa? Popcorn itu
Dijawablah sama si Reno masih dengan juteknya. Sini. Cepat. Ya mana saya tahu, Bu, gitu ya. Itu ada yang ini. Ada bapak-bapaknya yang kecapean sepertinya ya, sampai mendengkur. Nah, Bapak Ibu seperti ini sampai akhir. Kalau ini tadi belum selesai, saya masih mau tambahkan. Kemudian ini nggak apa-apa ya. Jadi karakternya itu tuh tetap di situ aja nggak masalah sih. Bentuknya masih seperti itu juga nggak apa-apa. Yang berubah itu hanya percakapannya. Ya mana saya tahu Bu gitu kan. Jadi popcorn itu sebenarnya popcorn itu Bapak Ibu izin ya, saya mute all dulu. Sebenarnya cara kerjanya menggunakan prinsip hukum satu termodinamika loh. Panjang ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau misalnya menurut Bapak Ibu ini ada teks yang kepanjangan ya, sementara balon teksnya kecil. Bapak Ibu bisa gedein. Kayak gini ya. Nah, tulisannya tuh juga usah dikecilin banget. Oke. Kalau sudah di sini yang ini saya ganti. Yang benar Bu, gimana? Yang benar dong Bu. Emang gimana? Baru di sini si Ibu menjelaskan. Si Ibunya aja ya. Ini si Ibu menjelaskan. Kemudian balon teksnya gede. Ini saya duplikat. Sini. Kita ketik di sini. Popcorn itu dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Selanjutnya, wadah tersebut dipanasi. Nah, adanya tambahan kalor dari panas. Adanya tambahan kalor dari panas. Adanya tambahan kalor membuat biji popcorn meletup. Oke. Nah, Mama. Gedein. Dalam kasus ini, panjang ya, karena ini penjelasan. Popcorn sebagai sistem dan panci dan penutup atau panci sebagai udara luar. Nyala panas, panas sebagai lingkungan. Karena terdapat perbedaan suhu,
maka kalor mengalir dari lingkungan. Dan menuju sistem, yaitu si popcorn. Panjang. Nah, ini saya kecilin. Jangan sampai dia keluar dari tulisan. Jangan sampai dia keluar dari tulisan. Jangan sampai dia keluar dari box teksnya. Selesai seperti ini, mau ditambahkan boleh ya Bapak Ibu ya. Tambahkan halaman. Jadi dianya, tapi pastikan ketika Bapak Ibu tambahkan halaman, Bapak Ibu downloadnya dalam bentuk PDF. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya komiknya cuma 1 halaman, silakan Bapak Ibu download dalam bentuk JPG. Nih, saya akan pilih unduh dalam bentuk JPG. Tapi kalau Bapak Ibu lebih dari 1 halaman, ini kan belum selesai nih misalnya. Ini udah belum selesai nih, masih ada cerita lagi setelah ini. Silakan Bapak Ibu tambahkan halamannya, kemudian downloadlah dalam bentuk PDF. Oke, seperti itu untuk membuat komik. Saya akan baca kalau ada pertanyaan. Bu Dona, cara buat template komiknya gimana? Baru tahu balon teks ada macam-macam. Iya dong. Oke, cara buat template komik yang seperti tadi ya. Bikin kotak 4. Oke, kok bisa gandeng gitu ya? Apanya, Bu? Apanya Pak Hamlil? Template-nya dari mana? Oke, saya akan ulang ya. Template komik itu silahkan buat di bagian buat desain. Kalau yang pakai laptop itu ada tulisannya buat desain. Kalau laptop itu tulisannya buat desain, ketik komik, pasti muncul. Ya, kalau pakai handphone itu di bagian atas sini, bagian sini, nih, salah warnanya, nggak cantik. Warnanya di sini, ini, itu Bapak Ibu bisa ketik komik. Oke, silahkan diketik komik, nanti akan muncul template-nya. Komik. Tuh, muncul template komik banyak. Bapak Ibu bisa lakukan seperti saya tadi, menggunakan template kosong, kemudian tambahkan kotak-kotak, atau Bapak Ibu bisa gunakan template yang sudah ada, ganti dengan percakapan Bapak Ibu, ya. Kayak gini nih, ini bisa Bapak Ibu langsung ganti percakapannya. Saya pernah bikin komik dengan template yang ini nih. Nah, ini. Tinggal kita ganti materinya dengan materi pelajaran kita di atas. Ya. Seperti itu. Pak Dona mau ini sudah ya. Template-nya sudah. Sudah balon teks, pilih terus teks bagaimana. Oke, guru dan siswa yang copy tadi gimana? Di elemen, search komik tidak ada. Ada. Cari klik buat desain. Pastikan gunakan, kalau Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris, comic ya. C-O-M-I-C. Comic. Komik. Kalau pakai bahasa Indonesia memang komik. Kemudian bagaimana caranya mencari? Ini saya hapus deh. Bagaimana caranya mencari elemen guru dan siswa tadi? Yang sudah saya buat tadi mana nih? Tinggal diketik saja di elemen, Bapak Ibu, ya. Tinggal diketik di elemen siswa, guru. Nanti akan muncul kemudian pilih salah satu. Yang Bapak Ibu mau bentuk guru dan bentuk siswanya. Oke. Sesudah balon teks, sesudah kita bikin balon teks nih, tentu saja kita harus isi teksnya. Teksnya itu diisinya itu di sini ditambah, kalau kami pakai handphone ditambah kemudian tambah teks. Kalau Bapak Ibu pakai laptop itu di paling pinggir itu kan ada huruf T besar. Nah, itulah tempat menambahkan teks ya. Kotak yang 4 ambil di mana, Bu? Kalau saya, Bapak Ibu, saya bikin sendiri. Ini saya bikin sendiri kotaknya, tinggal saya klik tanda tambah, kemudian saya masuk di elemen, saya pakai garis dan bentuk, nih. Ini kan ada nih, elemen, nih garis dan bentuk. Saya ambil kotak yang segi 4, tuh. Ya, tinggal saya atur mau sebesar apa. Apakah sebesar ini, ataukah sebesar ini, nah, ataukah segini. Kalau sudah tinggal diduplikat aja. Blok, duplikat. Tuh. Begitu.
ya. Kemudian kita blok, kita tambahkan aja berapa satu halaman mau berapa ini sih gitu kan. Satu halaman ini mau berapa kotak. Begitu. Oke. Ada yang mau tanya langsung pakai mic? Mangga, boleh silahkan. Kalau satu lembar unduhnya JPG ya. Kalau satu lembar. Kalau satu lembar. Ya, kalau satu lembar unduhnya JPG. Kalau lebih bukan PNG. PDF. Ya. PDF bukan PNG. Ibu siapa tadi nih? Ibu Ika, bukan PNG. Kalau lebih dari satu lembar yang diunduh, itu harus PDF. Pak Agus mau nanya, mangga boleh. Kalau nanti buat tugas, cukup satu lembar atau lebih dari satu lembar? Cukup satu lembar kalau mau, kalau lebih dari satu lembar juga nggak apa-apa. Tapi ketentuannya kayak tadi, kalau satu lembar JPG, kalau lebih PDF gitu ya. Makasih, Bu. Yap. Ada lagi, mangga kalau ada yang mau nanya lagi. Mangga, Bu, Bapak, Ibu, kalau sudah kalau ada yang mau bertanya. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut nih. Ya, saya akan lanjut ke materi terakhir kita. Dan ini oh ada. Menulis di balon teks bisa bersuara nggak komik itu? Kalau seperti ini ya nggak bisa bersuara, kecuali nih, ya, kecuali Bapak mau jadikan dianya ada yang ngomong nih, ada yang ngomong di laptop gitu kan. Nah, Bapak jadikan dianya sebagai rekam layar, ada 2 orang yang ngomong, bisa tentu saja. Tapi jadinya komiknya bukan komik gambar, bukan komik gambar, bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk video gitu. Ya bisa aja Pak Hamil, nggak ada yang nggak bisa sih. Menulis di balon teks. Oke. Menulis di balon teks seperti apa? Pertama, yang jelas harus ada balon teksnya dulu. Ya, saya ambil dulu balon teks. Misalnya ini. Kemudian yang kedua, klik T, tambahan T. Nah, tambahkan sedikit teks isi, diketik, baru ditaruh. Seperti itu caranya menulis di balon teks. Oke, selanjutnya. Udah? Aman? Untuk ini? Untuk bisa dianimasikan teksnya? Bisa. Teksnya bisa dianimasikan juga. Kan ini kayak gini nih ya, saya blok, kemudian di sini ada pilihan animasi tuh. Tuh, ya bisa kita pilih animasinya, mau yang satu-satu atau mau yang bagaimana, tuh bisa. Tuh seperti ini, tuh seperti ini. Tapi nanti jadinya adalah video. Nah ini yang satu-satu nih ya, tuh. Begitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ibu Ertati, mangga Ibu Ertati. Iya, makasih Madonna. Ini mungkin tidak adalah kaitannya mungkin dengan komik, tetapi ini berlaku umum lah kira-kira Mbak Dona. Kalau saya membuat mau memaju mundurkan, kadang-kadang kan ada bingkai, kita membuat logo dengan hero gitu. Pas kita mau memundurkan bingkai, kadang-kadang hilang, kadang-kadang sukses. Itu kira-kira yang penyebabnya itu gimana tuh, Mbak Dona? Hilang itu sebenarnya bukan hilang, ya, tapi dianya ketutupan sama bingkai, ketutupan sama layer sebelumnya. Jadi dianya itu tuh ada di posisi paling belakang, Ibu. Dia nggak hilang pasti. Ya, tapi kalau Ibu majukan lagi pasti ada gitu. Jadi dianya seperti ini ya. Misalnya saya ini ada beberapa layer nih. Kalau saya mau taruh ini nih, saya mau taruh si teks ini ke belakang, saya taruh posisi. Saya klik posisi, kemudian saya klik mundur. Nah, dia akan kelihatan hilang. Padahal nggak hilang sih, tapi dianya tertutup dengan layer si balon teks. Kalau saya majukin lagi ada. Begitu Bu ya.
Jadi memang ketika kita memundur pajukan posisi sesuatu, itu kita harus cek, ini ada berapa layer ya. Jadi saya harus klik berapa kali ya, gitu Bu. Iya. Oh iya. Oke, makasih Dona. Sama-sama Ibu. Siap. Ada lagi Bapak Ibu? Mangga, kalau ada lagi silahkan. Kalau tidak ada, kita ke materi terakhir sebelum 15 menit lagi. Tadi saya cuma setting ini sampai jam 10, Bapak Ibu. Saya masuk ke materi terakhir ya. Materi terakhir kita itu adalah membuat wallpaper handphone. Nah, ini pas banget, kebetulan saya lagi pakai handphone nih. Jadi, Bapak Ibu, wallpaper handphone itu gampang sekali, 5 menit selesai. Caranya membuatnya adalah seperti ini. Bapak Ibu ketik dibuat desain wallpaper. Nah, karena kita menggunakan handphone, saya ketiknya wallpaper telepon. Wallpaper telepon ya, tapi Bapak Ibu walaupun Bapak Ibu menggunakan laptop, tetap wallpaper telepon juga yang dikerjakan. Oke? Sekarang Bapak Ibu pilih sebuah template. Wallpaper telepon itu tuh jadinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu mau lihat, nah ini adalah wallpaper telepon saya. Yang paling suka sih saya pakainya yang bagian depan. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya. Nah ini kalau saya buka, nah ini dia. Nih ya, kamu kuat apapun yang terjadi itu tuh wallpaper kesukaan saya. Nah, bagaimana sekarang kita membuat wallpaper telepon itu tadi? Maaf, Bu. Pertama, Bu. yes. Tampilannya hilang, Bu. Tampilan saya hilang. Ya. Oh, jadi ketika saya kunci. Yang wallpapernya Bu nggak kelihatan. Oh iya, ketika saya kunci itu wallpapernya hilang. Baik. Nah, Bapak Ibu, jadi tadi sudah sampai ya, sudah sampai ketik wallpaper telepon, kemudian masuk ke sini, kita pilih sebuah template, ya, sebuah template. Misalnya saya mau pilih template-nya yang quote. Ini deh. Saya pilih yang ini. Nah, ini bisa kita ganti-ganti ya Bapak Ibu, semua yang ada di sini itu kita bisa ganti-ganti. Oke, tangannya bisa kita ganti, background belakangnya bisa kita ganti, bisa kita masukin foto. Coba yang lain saya cari, ada nggak ya? Sambil Bapak Ibu mencari juga, saya juga mencari. Ada yang sederhana, ada yang biasa saja, ada yang oke. Nah, saya pakai yang ini nih. Saya lebih suka kalau wallpaper itu ada quote-quote Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat ada terbaca gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini kan namanya apa sih namanya? Namanya ini Canva itu semua bisa diedit. Pertama, bagian sini. Ini kan foto. Saya bisa masukin foto saya. Di unggahan saya ambil foto saya. Tuh, ya, tinggal saya pangkas aja. Kemudian namanya bisa saya ganti. Dona, ini @Yulia Saridona. Kemudian catatan untuk diri sendiri semua akan baik-baik saja. Ya udah, ini udah pas. Kemudian tanggalnya berarti sekarang adalah tanggal 22 bulan apa nih? Bulan 1 tahun 2022. Cantik ya. Nah, sudah. Oke. Nah, background belakangnya mau diganti boleh. Ganti dengan background. Enggak juga nggak apa-apa. Misalnya mau cari background-nya yang bagus gitu ya. Saya pilih yang ini. Tuh. Oke.
Kalau tidak apa-apa, dan makanya saya bilang buat wallpaper ini 5 menit selesai. Ya, kalau sudah tinggal di-download saja dalam bentuk JPG. Selesai tugas kita semuanya, Bapak Ibu. Tiga tugas selesai. Silakan dikumpulkan ke Google Classroom. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Aman ya semuanya ya? Kalau wallpaper saya yakin tidak ada pertanyaan mah. Semuanya bisa. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit lagi sebelum semuanya terlempar. Silakan. Ulangi bisa? Bisa. Apa yang nggak bisa? Itu aja, ulangi. Oke, baik. Saya ulangi ya. Yang pertama, kita masuk ke beranda. Itu kita ketikkan di bagian atas, itu buat desain ya. Buat desain itu wallpaper. Wallpaper ada 2 di Canva, telepon sama desktop. Kita pilih yang telepon. Wallpaper telepon. Pilih template. Pilih template. Sekarang saya mau pakai template yang pakai foto. Mana dia template-nya yang bagus? Saya mau pakai template ini misalnya ya. Nah, ini saya ganti, jangan takut untuk bermimpi besar. Jangan takut untuk memulai. Oke, kemudian di sini saya mau ganti foto-foto, saya mau ganti fotonya. Nah, saya pakai foto saya. Yang ini saya taruh di belakang. Kemudian saya mundurkan posisinya. Oke, kemudian kita berikan dia transparansi seperti yang tadi. Kok sesuaikan transparansi. Nah, yang di sini ini saya ganti juga. Hapus gambar, kita masukkan yang ininya, tapi oke. Nah, ini tadi belum saya mundurkan posisinya ya. Jadi ini tulisan nggak kelihatan. Oh, tulisannya memang nggak kelihatan karena warnanya belum kita ganti. Saya ganti warnanya. Kemudian di sini juga saya ganti. Pokoknya semuanya kita ganti biar kelihatan jelas. Udah Pak, kalau sudah silahkan di-download. Selesai. Tadi kenapa bisa 2? Nah, sip. Download dalam bentuk JPG, kirim ke Google Classroom. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu kalau sudah jadi desain wallpaper kita, itu kan bisa kita gunakan ya. Bisa kita pakai. Kayak ini nih, tadi saya sudah jadi nih satu nih. Ini tinggal saya klik selengkapnya, kemudian saya jadikan wallpaper. Nah, dia akan jadi wallpaper telepon saya kayak gini. Ya. Kemudian kalau saya mau pakai yang ini tadi, ini juga bisa saya jadikan wallpaper, jadi. Begitu Bapak Ibu. Ya.
selesai. Mangga kalau ada mau lagi pertanyaan. Sama kalau ukurannya dengan wallpaper laptop. Oh, kalau wallpaper laptop beda, Ibu. Kalau wallpaper laptop itu desktop namanya ya, wallpaper desktop. Fotonya yang Tribons diulangi, Bu. Kalau Tribon diulangi nggak selesai. Ya, nanti boleh dilihat recording. Wallpaper mah bisa, iya siap. Wallpaper mah memang gampil lah. JPG untuk komik yang 1 lembar, PDF kalau lebih begitu betul. Sama Kak, oh ini sudah tadi. Fotonya boleh pakai elemen bingkai, boleh. Izin bertanya Bu Dona, untuk tugas Tribon JPG tambah foto dan link yang foto ini dikirim yang mana ya Bu? Foto itu adalah desain kita yang sudah ada gambar. Yang tadi Bapak Ibu sudah punya link, diklik, kemudian masukin foto, di-download ya, unduh ya. Nah, itu yang dimasukin. Sudah dikirim ke Classroom, terima kasih. Siap. Nah, Bapak Ibu, sudah selesai. Ini saya, mending nggak bisa ya saya buka kamera. Ya Allah, nggak bisa foto-foto. Sebentar, Bapak Ibu. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu, tidak ada lagi pertanyaan, kita berada di sedikit lagi menit-menit terakhir. Ada yang bisa bantu saya ambil foto ya, yang pakai laptop nih, yang pakai laptop. Boleh dong, siapa yang mau ambil foto? Ayo, yang mau bersedia ambil foto, silakan pimpin. Untuk slide pertama sampai slide terakhir. Sambil saya buka ini saya. Ada yang bersedia ambil foto? Bu Dona minta tolong kirimi link YouTube. Iya, siap. Saya kirimi. Ada yang mau bersedia ambil foto? Sok lah tuh Ibu, Bapak. Saya berhenti share screen nih. Yuk, siapa yang mau ambil foto? Kalau udah ada yang bersedia ambil foto, saya mau buka kamera. Siap, saya ambil foto. Ibu Dia, terima kasih. Sebentar saya buka kamera saya ya. Walaupun saya pakai ini. Walaupun saya cuma pakai handphone, yang penting muka saya ada. Ayo sok dihitung Bu Dia, boleh dibuka mic-nya, disampaikan slide pertama, slide kedua gitu kan. Oke, slide pertama siap. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide ketiga, nggak ada fotonya semua. Tutup Nggak apa-apa, Bu, kamera ambil semua. aja. Nggak apa-apa. Yang penting ada nama-namanya, diambil aja. Oke. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima. Kita ulang slide pertama dan kedua yang ada fotonya, yang ada kamera kebuka. Ya. Sebentar. 1, 2. 1, 2, 3. Ulang lagi. 1. Ya ampun, banyak banget, Bu. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu. Iya, Ibu nanti Diah, saya share. ya. Terima kasih banyak Ibu Diah Eka Sari untuk foto-fotonya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama saya malam minggu ini, menemani minggu malam saya yang sepi, ya, sunyi sepi sendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada masalah, silakan Bapak Ibu sampaikan di grup atau japri saya boleh. Kayak kemarin banyak yang japri saya. Kemudian untuk
recording, nih saya kalau yang di laptop ini insya Allah bisa saya share tadi sampai ke Twibbon. Tapi saya nggak tahu nih yang di sini ini di handphone saya baru sekali ini record pakai handphone, nggak tahu ada di mana nih Zoom nih ya. Jadi nanti akan saya cek, kalau sudah nanti akan saya kirim juga. Yang pertama yang jelas saya kirimkan yang Twibbon. Ya, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya malam ini. Ya saya nggak tahu tiba-tiba aja jaringannya H+. Entah ada masalah apa dia sama saya ya. Nah, yang jelas Bapak Ibu kita sudah selesai. Sebentar lagi akan mati Zoom-nya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok ketemu dengan Kang Denny untuk buat video pembelajaran dan yang lain-lain yang lebih seru. Saya akhiri pertemuan kita ya tepat di pukul 10. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dona. Ibu. Sama-sama.